Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Diari Dosen, sebuah podcast yang akan membahas segala hal tentang dunia pendidikan, khususnya dunia kampus. Oke, masih dalam situasi work from home akibat wabah corona ya, COVID-19 ini yang kita juga nggak tahu kapan ini akan berakhir. Schedule work from home terus ditambah terus ya. Oke lah, sambil mengerjakan persiapan untuk semester depan, kita saya masih pengen merekam untuk podcast episode yang ketiga ini ya. Jadi di episode pertama dan kedua kemarin kita bahas tentang apa itu pentingnya skripsi. Dan yang kedua, kita berbicara tentang apa kesalahan-kesalahan yang sering saya jumpai ketika menguji proposal, menemukan 3 kesalahan dalam memilih masalah penelitian dan tipsnya gimana cara untuk memilih masalah dan skripsi. Nah, di episode ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan setelah kita memilih masalah penelitian. Setelah kita melakukan riset pendahuluan, kita akan menyusun sebuah proposal skripsi. Proposal skripsi yang nanti akan diajukan ke pembimbing. Setelah disetujui akan dilakukan proses pengujian atau sidang proposal skripsi. Nah, setelah itu disetujui, maka penelitian bisa dilanjutkan untuk masuk ke tahap skripsi. Nah, kita akan bahas itu di episode yang ketiga ini gitu ya. Bagaimana tips menyusun proposal. Nah, kenapa ini penting untuk saya bahas juga di episode ketiga kali ini? Karena ya pengalaman selama menguji proposal itu beberapa kali menjumpai proposal mahasiswa yang tidak mampu gitu ya, meyakinkan penguji untuk meng-ACC proposal itu karena kita ngerasa tidak layak gitu. Jadi tidak diterima, akhirnya ditolak oleh penguji. Atau disuruh ngerevisi, dan revisinya itu bisa berkali-kali karena revisinya cukup mendasar gitu. Bisa jadi revisinya karena seperti yang kita bahas di topik yang kedua kemarin, episode yang kedua kemarin gitu ya, topiknya tidak realistis, kenyataan yang mau diteliti itu juga masih meragukan ada atau enggaknya, dan seterusnya gitu ya. Sehingga kalau proposal itu revisinya berkali-kali, otomatis skripsi kan juga terhambat akhirnya. Yang harusnya bisa selesai dalam 1 semester mungkin bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah, itu kan seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita harus paham dulu proposal secara sederhananya seperti apa sih sebenarnya kedudukan proposal skripsi itu gitu ya. Karena kalau ini tidak dipahami, mahasiswa bisa jadi saat menyusun proposal itu hanya mengikuti apa yang diajarkan di Medpen gitu ya, step-stepnya diikuti tapi nggak ngerti ini sebenarnya apa sih kedudukannya, buat apa proposal itu, buat apa secara simpelnya itu sebenarnya buat apa. Karena nggak tahu simpelnya, akhirnya terlalu rumit, terlalu textbook gitu ya, terlalu tekstual, tambah bingung semua. Nah, kita akan bahas sedikit gitu ya, apa sih sebenarnya sekilas lah gitu tentang proposal itu seperti apa. Jadi sebenarnya proposal skripsi itu ya analoginya sama seperti misalnya teman-teman dulu ketika SMA menjadi pengurus OSIS misalnya, membuat proposal untuk kegiatan pentas seni misalnya di sekolah yang di sekolah teman-teman gitu. Misalnya teman-teman bikin proposal pensi, atau misalnya seperti Karang Taruna misalnya membuat proposal untuk acara 17-an misalnya, bikin lomba kayak bikin tasyakuran misalnya, bikin gerak jalan dan seterusnya. Itu kan pasti Karang Taruna itu harus bikin proposal gitu. Atau kalau teman-teman atau mungkin perusahaan misalnya gitu, untuk mengerjakan sebuah tender, dia juga mengajukan proposal tender proyek tertentu misalnya gitu ya. Sama juga seperti teman-teman mengajukan proposal
skripsi. Jadi sebenarnya pada dasarnya proposal itu kan sebuah pengajuan gitu ya, makanya namanya propose. Kalau ada seseorang yang pengen melamar kekasihnya misalnya, itu kalau di dalam bahasa Inggris disebutnya sebagai propose. Jadi kan pengajuan, mengajukan sesuatu. Jadi kita itu punya sesuatu, kita ajukan gitu ya, sehingga tujuannya apa? Nah ini yang penting nih, tujuan kita mengajukan sesuatu kan supaya disetujui gitu ya. Jadi tujuannya adalah supaya diterima, supaya di ACC. Misalnya pensinya proposalnya di ACC. Setelah proposal di ACC, maka pengurus OSIS bisa melanjutkan proses-proses untuk menjalankan pensi, misalnya ngumpulin dana, menghubungi bintang tamu, misalnya nyewa panggung, nyewa tempat, dan itu semuanya bisa dilakukan setelah proposal disetujui. Jadi kalau nyewa panggung, hubungin artis, misalnya bikin tiket dan seterusnya, itu misalnya sudah dilakukan sebelum proposal disetujui, ya salah. Kan begitu, bisa jadi akan jadi masalah ke depannya. Misalnya semuanya sudah dilakukan tapi proposal nggak disetujui, kan ya nggak bisa dijalankan. Misalnya seperti itu. Lomba 17-an juga begitu. Karang Taruna menyiapin lomba untuk anak kecil, misalnya lomba untuk bapak-bapak, ibu-ibu bikin tasyakuran dan seterusnya, itu kan semuanya harus ada tanda tangan ketua RT. Nah, tanda tangan ketua RT itulah sebenarnya bentuk persetujuan atau bentuk ACC bahwa proposal itu diterima, sehingga setelah semua itu dilakukan, Karang Taruna bisa persiapan itu, termasuk proposal tender proyek gitu ya. Setelah di ACC maka proyek itu bisa dipersiapkan, dijalankan dan seterusnya, termasuk juga skripsi gitu. Jadi ini dulu yang harus dipegang nih. Ketika teman-teman itu menyusun proposal skripsi, pada dasarnya tujuannya adalah supaya disetujui, supaya di ACC, supaya diterima. Ini harus, mindsetnya harus dipegang bahwa saya menyusun ini nanti harus dalam rangka diterima. Maka mindsetnya adalah kita harus menjual sebenarnya gitu ya, memasarkan, menjual, mempromosikan rencana penelitian skripsi kita itu. Kita harus meyakinkan penguji bahwa penelitian kita ini penting, bahwa penelitian teman-teman ini penting, dijual, dipasarkan, dipromosikan, sehingga penguji yakin, oke, saya ACC, saya terima karena ini penting, dia tertarik, dia menerima proposal teman-teman. Nah itu jadi mindsetnya itu harusnya seperti itu gitu ya. Nah oke, sekarang kita bedah bagaimana sih sebenarnya struktur proposal. Ini sebenarnya ada macam-macam ya, di beberapa kampus bisa jadi ada bermacam-macam versi, tapi sebenarnya secara prinsip sama-sama pengajuan, sama-sama meyakinkan penguji. Yang paling umum itu menggunakan bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Jadi bab 1 isinya pendahuluan, bab 2 isinya kerangka teori, bab 3 isinya metode penelitian. Nah, proposal ketika bicara bab 1, bab 2, bab 3, berarti semuanya itu dalam rangka agar diterima. Berarti pendahuluan, berarti bagaimana pendahuluan ini bisa meyakinkan. Kerangka teori, berarti bagaimana kerangka teori kita itu diterima sebagai sesuatu yang masuk akal untuk kita gunakan ketika meneliti nanti. Termasuk metode penelitian. Metode penelitian kita ini adalah metode penelitian yang masuk akal sesuai dengan rencana penelitian. Jadi semuanya itu adalah sebuah penjelasan planningku neliti itu gini loh, itu seperti itu. Misalnya di pendahuluan ya, di bab 1 pendahuluan, sebenarnya kan di pendahuluan itu nggak usah saya detailkan ya, itu nanti teman-teman adalah banyak di buku tentang Medpen, itu kan dijelaskan semua ya, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya ya, lalu manfaat penelitiannya itu apa, termasuk juga penelitian terdahulu yang barangkali beririsan dengan rencana penelitian teman-teman itu. Jadi dari semua unsur-unsur yang ada di bab 1 itu gitu ya, itu sebenarnya apa sih kuncinya? Kuncinya kan sebenarnya di bab pendahuluan adalah teman-teman ingin menjelaskan kepada penguji bahwa satu, penelitian Anda penting. Ya, saya ulangi ya. Satu, bahwa penelitian teman-teman itu penting untuk dilakukan.
Jadi bukan misalnya teman-teman pengen meneliti tentang strategi pemasaran Apple misalnya gitu ya. Jadi penting itu bukan bahwa pemasaran penting, iya itu semua juga sudah tahu. Promosi penting, iya semuanya juga sudah tahu. Penguji juga sudah tahu. Jadi bukan itu yang ditekankan. Yang ditekankan adalah penelitianku yang ingin meneliti strategi promosinya Apple itu loh penting. Jadi yang penting itu penelitianmu, bukan teorinya, gitu ya. Jadi harus dibedakan supaya tidak terjadi kerancuan, gitu ya. Satu, teman-teman meyakinkan bahwa penelitian saya penting, Pak. Ini loh alasannya, latar belakangnya, batasan masalahnya, rumusan masalahnya, tujuan manfaat itu semuanya menjelaskan bahwa penelitianmu penting. Nah, yang kedua, kenapa juga dijelaskan penelitian terdahulu? Penelitian terdahulu yang barangkali beririsan, barangkali mirip, tapi tidak sama, tapi tidak identik, adalah menunjukkan bahwa penelitian teman-teman itu orisinil. Apa sebenarnya orisinalitas yang teman-teman tawarkan? Nah, gitu ya, orisinalitas yang teman-teman tawarkan kepada penguji. Boleh jadi orisinalitasnya dari sisi keunikannya, belum pernah diteliti sebelumnya, kekiniannya misalnya gitu ya, atau kedudukan penelitianmu di dalam bangunan ilmu pengetahuan itu di mananya sih. Jadi teman-teman bisa meyakinkan, ini belum banyak yang meneliti, Pak, misalnya gitu, ini belum banyak yang meneliti, bahkan belum ada yang meneliti, maka kedudukan penelitian saya di sini loh. Jadi poinnya dua itu. Ketika teman-teman menyusun, mindset yang harus dipegang adalah bahwa pendahuluan saya harus mampu meyakinkan bahwa penelitian saya itu penting karena unik, karena dia memiliki satu kemajuan, memiliki sebuah teknologi yang mungkin menarik dan seterusnya dari topik yang kita teliti itu. Yang kedua, ini orisinil, belum pernah ada yang meneliti. Sehingga ketika dua hal itu bersatu gitu ya, kombinasi dua hal itu, maka penguji akan yakin bahwa iya ini skripsi ini ternyata penting untuk dilakukan dan orisinil, nggak nyontek, nggak plagiat, itu yang penting ya, kata kuncinya itu nggak nyontek, nggak plagiat gitu ya. Jadi ketika teman-teman menyusun bab 1, sekali lagi tujuannya adalah meyakinkan penguji, meyakinkan pembimbing, mempromosikan otomatis ya bahwa penelitianmu penting, penelitianmu orisinil. Nah itu ya, sehingga nanti nyusun latar belakang, nyusun identifikasi dan batasan masalah, nyusun rumusan masalah ya, menjelaskan tujuan, menjelaskan manfaat, itu dalam rangka dua hal tadi itu gitu ya. Ya mungkin bahasa pemasarannya gitu ya, bahasa sehari-harinya itu bisa dikatakan ngecap lah, kira-kira gitu ya, ngecap. Nggak ada kan kecap nomor 2, nomor 3 ya, selalu kecap saya nomor 1. Nah, jadi seperti itu. Cuman kan ini semuanya kita lakukan berdasarkan bukti gitu ya, based on data, Bu. Jadi bukan ngecap yang bohong gitu ya, tidak. Ini maksudnya bukan bohong ya. Jadi ngecapnya adalah ngecap yang berdasarkan kualitas-kualitas yang memang kita miliki. Makanya ada riset pendahuluan itu untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa ini memang bagus gitu, memang bagus, kita yakin bagus, baru kita buat bab 1 di proposal gitu ya. Itu untuk bab 1. Yang kedua di bab 2 gitu ya. Bab 2 itu kan bicara tentang kerangka teori gitu ya, kerangka teoretiknya gitu. Jadi teori apa sih yang mau kita gunakan untuk meneliti rumusan masalah yang kita buat di bab 1 gitu ya. Misalnya ini yang sering saya berikan contoh, karena saya mengajar mata kuliah atau di prodi manajemen dakwah gitu ya. Maka misalnya meneliti tentang strategi pemasaran dakwah Masjid X misalnya begitu, atau strategi promosi gitu ya, program dari lembaga X, nah misalnya seperti itu, atau mungkin strategi penggalangan dana, fundraising dan seterusnya misalnya seperti itu. Maka kan teori yang kita gunakan untuk meneliti itu ya tentu saja harus relevan, jelas gitu ya. Kalau nggak relevan kan ya gak nyambung. Misalnya kita meneliti tentang strategi pemasaran
di Masjid X misalnya, terus teorinya misalnya tentang yang lainnya, misalnya teori tentang manajemen SDM, kan agak nyambung begitu ya. Itu pun nanti teori ini juga perlu kita pahami ya, bahwa teori yang katakanlah misalnya berkaitan dengan topik yang mau kita teliti, boleh jadi konteksnya sama, boleh jadi konteksnya berbeda. Maka nanti akan ada bagian di bab 3 itu untuk kita melakukan operasionalisasi konsep. Jadi bagaimana konsep itu kita kontekstualisasikan sesuai dengan tema penelitian kita gitu ya. Misalnya Philip Kotler bikin buku tentang pemasaran, tentu saja konteksnya bisnis, ya kan? Philip Kotler bisnis, atau mungkin teori-teori tentang HRD gitu ya, teori-teori tentang manajemen sumber daya manusia misalnya, ya biasanya konteksnya adalah perusahaan bisnis. Tapi kan bisa jadi itu nanti juga kita bisa operasionalkan dalam konteks misalnya perusahaan lembaga sosial misalnya, atau lembaga dakwah misalnya, seperti itu, atau mungkin yang lainnya. Atau mungkin kalau teman-teman meneliti hubungan pengaruh misalnya gitu ya, pengaruh variabel X terhadap variabel Y misalnya gitu ya, korelasi variabel X dengan variabel Y. Nah ini kan mesti nanti teori yang digunakan ya tentu saja yang terkait dengan hal itu gitu ya. Nah tipsnya bagaimana kita ketika menjelaskan bab 2 ini, yang sering saya temui kesalahannya adalah dia tuliskan semua teori-teori itu yang tidak semuanya yang bisa jadi tidak semua itu digunakan untuk menganalisis tuh yang ngapain gitu. Jadi misalnya peneliti tentang manajemen strategis misalnya gitu ya di sebuah lembaga dakwah, menstra di sebuah lembaga dakwah gitu. Di bab 2-nya kerangka teori tidak perlu kita menjelaskan tentang apa itu manajemen, apa itu dakwah, apa itu manajemen dakwah. Ini nggak ada hubungannya karena kan ini bukan alat analisisnya. Alat analisis kita kan menstranya gitu ya, menstranya, manajemen strateginya. Jadi masjid ini atau lembaga dakwah ini kita sinyalir dia menerapkan menstra yang bagus, maka kita ingin menggali lebih dalam. Ini misalnya penelitian kualitatif ya, kita ingin melakukan eksplorasi secara mendalam bagaimana sih dia menjalankan itu supaya jadi inspirasi bagi lembaga-lembaga dakwah yang lain atau organisasi yang lainnya misalnya begitu. Maka alat analisisnya kan menstra. Kalau kita ingin meneliti, misalnya ada salah satu mahasiswa saya yang ingin meneliti tentang strategi promosi gitu ya dari hijabers community misalnya begitu. Hijabers community ini bagaimana ya kok bisa luar biasa progresnya, perkembangannya dan seterusnya. Nah maka yang dilakukan, yang dibuat di bab 2 ya tentang strategi promosinya, teori tentang strategi promosi, bukan teori tentang hijab misalnya gitu, teori tentang komunitas dan seterusnya. Itu kan nggak dipakai buat menganalisis gitu. Teori yang digunakan untuk menganalisis kan promosinya. Maka satu tipsnya adalah fokus kepada teori yang kita jadikan pisau analisis di proposal ya. Ini masih kita bicara proposal. Nanti kalau di saat skripsinya, nah bab 2 itu isinya tidak hanya pisau analisis, tapi istilahnya itu konsep-konsep penting kira-kira begitu ya, yang itu nanti akan terkait dengan penelitian kita. Itu kita bisa buat di bab 2-nya ketika di tahap skripsi gitu ya. Jadi saya lupa istilahnya apa, istilahnya intinya konsep utama lah kira-kira begitu, yang itu nanti terkait. Nah itu di bab 2 untuk skripsi kita masukkan nggak apa-apa. Tapi kalau di proposal, nah sekali lagi ya, di proposal jangan lupa kuncinya kan kita ingin meyakinkan penguji, meyakinkan pembimbing, meyakinkan penguji. Nah berarti kan teorinya kita harus yakinkan, Pak, rumusan masalah saya ini akan saya analisis dengan teori ini loh Pak. Nah, gitu. Jadi meyakinkan itu teorinya ada, dimensi komponen teorinya itu, unsur-unsur teorinya itu lengkap, bisa digunakan untuk mendekati masalah. Nah itu yang kita banyak ungkap. Jadi satu, kita fokus pada teori yang jadi pisau analisis saja. Yang kedua, kita uraikan. Nah istilahnya gitu ya, diuraikan unsur-unsur teori termasuk sub-subnya gitu ya. Misalnya nanti di dalam strategi promosi, dalam promosi itu nanti ada unsur-unsur apa saja. Misalnya ada unsur-unsur
dari sisi tujuan promosinya, dari sisi media promosinya, dari sisi pesan promosinya, dari sisi katakanlah mungkin SDM promotornya atau apapun unsur-unsur yang ada di dalamnya, dan sub-subnya itu kita uraikan secara mendalam ya. Jadi bukan cuman pengertian. Nah ini yang sering salah di bab 2 itu cuman pengertian promosi adalah gitu ya, pemasaran adalah ya ngapain gitu, manajemen strategi adalah gitu menurut ilmuwan ini ngapain gitu, itu nggak penting gitu. Pengertian tentang teorinya itu tidak penting untuk penelitianmu, dia cuma sekedar memberikan gambaran konsep awal aja, ini lo Menstra udah. Tapi yang dibutuhkan untuk menganalisis rumusan masalahmu kan bukan pengertiannya, yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalahmu kan ya teorinya gitu ya, unsur-unsur teori tersebut, penjelasan di dalam teori itu yang nanti bisa menjelaskan oh ternyata penerapan atau mungkin menstranya itu dimulai dengan penetapan visi dan misi. Penetapan visi dan misi di masjid ini ternyata begini ya, itu begitu. Jadi bukan menstra adalah gitu, bukan menstra adalah, tapi bagaimana dia menetapkan visi misi, bagaimana dia membuat tujuan jangka panjang, bagaimana dia membuat tujuan tahunan, bagaimana dia membuat program, bagaimana dia melakukan implementasi maupun nanti terakhir evaluasi. Nah itu nanti ada tuh unsur-unsur teori dari menstra itu kan itu ya. Jadi perencanaan strateginya, pelaksanaannya, dan evaluasi. Nanti perencanaan ada subnya, perencanaan itu ada visi misi, tujuan, dan seterusnya. Nanti pelaksanaan ada subnya, evaluasi ada subnya. Nah itu yang kita buka. Fungsinya apa? Kalau kita melakukan penelitian itu, penelitian kita jenisnya adalah kualitatif. Nah ini penting, nanti ada kuali ada kuanti ya, supaya teman-teman paham. Kalau teman-teman kualitatif, maka jenis penelitian kualitatif itu khasnya adalah teori itu tidak kita benar-benar gunakan secara saklek ya gitu ya, step by step begitu, tapi ini kita jadikan sebagai guidance, sebagai pemandu. Jadi ini akan memandu kita untuk nantinya mengidentifikasi masalahnya di lapangan ya, masalahnya itu di lapangan itu kira-kira seperti apa, itu nanti jadi pemandu. Tapi kita tidak kaku, boleh jadi kita akan temukan banyak hal-hal yang ada di teori tapi tidak ada di lapangan, misalnya begitu ya, ada di teori tidak ada di lapangan, atau ada di lapangan dan itu sesuatu yang ternyata khas, bagus, dan unik yang tidak ada di teori, sehingga nanti guidance-nya itu akan membuat kita tetap istilahnya itu ada realnya, tapi kita lebih fleksibel gitu ya. Misalnya kayak teman-teman, misalnya kayak saya, pengalaman saya mengerjakan tesis misalnya, topik saya tentang menstra gitu di sebuah lembaga dakwah di masjid level nasional, masjid kampung tapi prestasinya di level nasional misalnya. Ternyata dia di dalam penjelasan menstra itu ada salah satunya adalah mengidentifikasi keinginan stakeholder gitu ya. Stakeholder itu pemegang kepentingan lah kira-kira gitu ya, gampangannya begitu. Masjid apa stakeholdernya ya, jamaahnya, pengurusnya, mungkin warga sekitarnya gitu ya, mungkin aparat pemerintahan sekitarnya dan seterusnya. Nah secara teoritis mengidentifikasi keinginan stakeholder itu dilakukan dengan rapat bersama, semua stakeholder diundang, lalu berikan dilakukan proses brainstorming begitu, bertanya gitu ya, apa kira-kira keinginannya, semuanya nanti ditampung sampai ditemukan apa kira-kira isu strategis misalnya gitu ya, yang harus dicapai nih sesuai dengan visi misi dan keinginan stakeholder misalnya begitu ya, ini gampangannya begitu. Tapi di masjid itu tidak, dia nggak melakukan itu. Saya menemukan realitas yang nggak ada di teori tapi di lapangan ada. Nah itu seperti itu ya, akhirnya ternyata dia nggak pakai begitu, dia justru menggunakan media angkringan. Bayangkan misalnya dia bikin angkringan, semua orang itu bisa nongkrong di situ, bisa menyampaikan seluruh unek-uneknya secara informal dan terbuka begitu. Ada orang Kristen gitu ke angkringan cerita, jadi akhirnya masjid itu bisa tahu keinginan stakeholdernya yang beragama non muslim itu begini loh gitu. Ada yang nggak pernah sholat ke masjid, taruh ke angkringan, dia cerita, dia tahu keinginan stakeholder dan seterusnya. Jadi semua stakeholder dirangkul dengan cara yang berbeda gitu ya, dengan yang ada di teori, dan itu nggak ada masalah. Di penelitian kualitatif itu nggak ada masalah gitu ya. Jadi kita eksplorasi secara mendalam
Ya, nantilah lebih detail tentang penelitian kualitatif mungkin saya jelaskan di podcast edisi episode yang lain lah ya, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, untuk penelitian yang kuantitatif, maka penjelasan unsur-unsur teori dan sub-subnya ini kan nanti akan menjadi pijakan kita membuat kuesioner, gitu ya, kuesioner atau instrumen angket, gitu ya, instrumen angket untuk kita nanti sebarkan ke responden, gitu ya, atau ke sumber data, misalnya begitu. Itu kan jadi kuesionernya. Tentang kualitatif kuantitatif mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Ini kan jenis masing-masing. Semuanya punya karakteristiknya masing-masing, gitu ya. Misalnya seperti itu. Kalau kuantitatif biasanya meneliti pengaruh variabel X terhadap Y, ini seberapa besar pengaruhnya. Biasanya nanti akan ada statistiknya, ada alat ujinya, gitu ya, alat uji secara kuantitatifnya pakai SPSS, atau mungkin ada yang terbaru Minitab dan seterusnya, macam-macam, gitu, kira-kira seperti itu. Itu di bab 2, gitu ya. Jadi bab 2 teman-teman meyakinkan bagaimana teori yang digunakan itu bisa jelas unsur-unsurnya. Kalau kualitatif bisa dipakai sebagai guidance, kalau kuantitatif penguji bisa tahu nih, oh ini nanti kalau menuju ke kuesioner akan lurus nih, akan lurus ke angketnya, itu poin-poin pertanyaannya kira-kira sesuai dengan teori. Kalau kuantitatif ya sekali lagi itu seperti itu. Jadi kalau itu sudah dilakukan, maka poin kedua ya, bab 1, bab 2 penguji akan tahu, oh itu teori yang mau kamu pakai. Oke. Nah, sekarang bab 3. Bab 3 ini METPEN atau metode penelitian. Metode penelitian ini kan berarti gini. Kalau dalam konteks proposal berarti kan teman-teman menjelaskan rencana, sekali lagi menjelaskan rencana metode yang akan digunakan. Pak, saya mau meneliti rumusan masalah ini, teorinya seperti ini, rencana metode saya nanti neliti begini, gitu ya. Itu kalau mungkin di proyek itu rencana pelaksanaannya nanti kira-kira begini nih, biayanya butuh sekian, waktunya butuh sekian, dan seterusnya. Itu kalau di proyek misalnya begitu ya. Atau mungkin pensi juga begitu, biayanya kira-kira butuh segini, bintang tamunya segini, bintang tamunya ini, butuh tempatnya seperti ini, tiketnya begini, dan seterusnya. Itu kan nanti rencana pelaksanaannya kira-kira seperti apa. Lah METPEN juga begitu. METPEN ini atau bab 3 ini akan menjelaskan rencana metode yang akan digunakan. Pak, nanti saya menelitinya begini loh, ini jenis penelitian saya kuali. Nah, kuali nih misalnya, penguji akan tahu, oh berarti kamu nggak akan pakai kuesioner. Ya nggak mungkin kuali kok pakai kuesioner, misalnya begitu ya. Pasti kamu akan menggunakan depth interview, misalnya begitu, ketika pengumpulan data. Kenapa? Karena kan kualitatif punya ciri khas untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap sebuah topik, misalnya begitu ya. Tidak hanya mencari hubungan, tidak hanya mencari korelasi, tapi melakukan wawancara secara depth, gitu ya, secara mendalam banget, supaya terkuak semua yang ada di dalamnya, misalnya begitu. Kalau kuali begitu, gitu ya, mungkin observasi, misalnya gitu ya. Kalau kuanti, ya kan mesti kamu akan melakukan pengumpulan datanya dengan nyebar angket disebar, ya, nanti di jawabannya dengan kuesioner, biasanya pertanyaan tertutup, ada pilihan, nanti dimasukkan ke SPSS, nah dianalisis dan seterusnya. Nah, maka bab 3 itu begitu. Makanya kan isi dari bab 3 itu jenis penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, teknikmu dalam nanti menganalisis data, gitu ya, uji keabsahan data, operasionalisasi konsep, nanti juga dijelaskan subjek penelitiannya siapa. Ya, di masjid ini subjeknya siapa nih? Pak siapa? Dia sebagai apa, dan seterusnya. Objek penelitian berarti temanya, gitu, atau masalah yang diteliti dari situ, misalnya seperti itu. Kan berarti seluruh isi dari bab 3, jenis, metode pengumpulan, sumber data, teknik analisis data, uji keabsahan, subjek penelitian, objek penelitian, gitu ya, operasionalisasi konsep, ini kan semuanya itu lebih detailnya bisa sekali lagi teman-teman pelajari di buku METPEN. Tapi maksud saya begini, kuncinya apa? Kuncinya adalah teman-teman ingin menjelaskan kepada penguji, Pak, ini loh rencana metode saya dalam meneliti, jenis saya kuali, pengumpulan saya depth interview, sumber data saya dari
dari pengurusnya misalnya begitu, dari mungkin jajaran manajemen di sana, mungkin warga di situ dan seterusnya. Nanti saya analisis. Kalau kuanti nanti ada analisis regresi misalnya dan seterusnya. Kalau kuali nanti ada Miles and Haberman biasanya kita gunakan untuk melakukan display, kita reduksi, lalu dianalisis kesimpulan dan seterusnya. Terus nguji keabsahannya gimana, nanti saya triangulasi nanti macam-macam. Apakah saya menggunakan triangulasi sumber, apakah saya menggunakan triangulasi metode, ya jadi metodenya observasi, wawancara misalnya begitu ya, dan dokumen itu kita sinkronkan, kita saling silangkan begitu. Atau mungkin triangulasi waktu, kita lakukan penelitian di waktu yang berbeda, konsisten nggak hasilnya, atau macam-macam. Nah, intinya itu jelas gitu, sehingga nanti penguji akan tahu, oh berarti kamu rencanamu itu seperti itu ya gitu ya. Nanti ketika kamu ngumpulin, oh rencanamu itu ngumpulin datanya begitu, maka dia bisa tahu kan, loh kalau kamu penelitianmu kuali, pengumpulan datamu kok angket, gak nyambung. Nah kan begitu, mesti nanti akan ketahuan kesalahannya. Makanya kita harus paham betul kita mau meneliti apa. Oh sumber datamu itu loh, sumber datamu itu kira-kira bisa nggak menjawab rumusan masalah. Maka kita kan harus meyakinkan itu, Pak, dengan pengumpulan data seperti ini saya bisa dapat data secara ideal. Dengan sumber data ini saya bisa dapat data secara ideal. Dengan teknik analisis seperti ini, maka saya akan bisa menemukan kesimpulan data secara baik. Misalnya dengan uji keabsahan ini, maka saya akan bisa menguji bahwa data saya itu valid, data saya itu absah, data saya itu valid, jadi bukan data yang keliru, bukan hoax dan seterusnya. Kalau subjek penelitian saya ini, maka dia relevan. Misalnya kayak saya kemarin saya ceritakan tadi, misalnya tesis saya tentang Menstra, maka subjek penelitian saya tentu saja harus top manajemen, karena Menstra itu kan urusannya top manajemen gitu ya, top manajemen dari sebuah organisasi. Maka saya meneliti tentang ketua umumnya, pengurus intinya dan seterusnya. Subjeknya harus benar-benar kredibel gitu ya. Kalau kita meneliti Menstra, lalu yang kita wawancarai, mohon maaf misalnya OB-nya misalnya begitu ya, atau mungkin kalau di masjid itu misalnya marbotnya, ya gak kredibel, ya meragukan. Loh, kamu ini urusan Menstra kok mau wawancarai marbot gitu ya. Itu seperti, kecuali kita meneliti tentang strategi katakanlah kebersihan misalnya gitu ya, kebersihan dari masjid itu ya, atau mungkin marbot bisa tahu. Tapi kalau Menstra kan lebih makro misalnya seperti itu. Nah nanti ketika itu sudah kita lakukan, maka kita akan mampu meyakinkan, oh kalau begitu oke, berarti metode penelitianmu ini bisa mencapai tujuan penelitianmu, nanti bisa dapat kesimpulan yang baik dan seterusnya. Itu seperti itu gitu ya. Sehingga istilahnya ketika kita memproposal dengan mindset menjual dan meyakinkan, nah kita pahami tadi ya, bab 1 tujuannya menunjukkan penelitian kita penting, penelitian kita rasional, penelitian kita orisinal. Bab 2 menunjukkan atau menjelaskan teori yang akan kita pakai itu fokus teorinya, unsur-unsurnya terpahami, unsur-unsur teorinya terpahami, sehingga penguji yakin. Bab 3, penguji tahu bahwa rencana metode kita itu memang bisa mendekati masalah yang kita mau teliti, sehingga kesimpulan bisa kita temukan dengan baik. Lah ini insya Allah kalau teman-teman menyusun dengan mindset seperti ini ya, lalu diajukan, itu nanti ketika ditanyai pembimbing sekalipun kita siap. Kenapa kita siap? Karena kita tahu yang kita lakukan itu apa, karena kita tahu yang kita lakukan itu untuk mencapai apa, bukan hanya textbook ya pokoknya menurut buku Medpen gitu Pak, ya jangan begitu. Kalau teman-teman nggak paham kedudukannya, nggak bisa jelasin ke pembimbing nggak yakin. Kalau pembimbing nggak yakin, ya nggak di ACC. Kalau nggak di ACC ya nggak sidang-sidang. Kalau nggak sidang-sidang ya kan nggak skripsi kan begitu ya. Nanti penguji juga gitu, kalau penguji nggak yakin ya nggak di ACC, bisa ditolak pengajuan kita karena dianggap penelitian kita nggak penting misalnya, penelitian kita nggak orisinil misalnya.
atau teori kita nggak relevan misalnya dengan masalah yang mau diteliti, atau rencana metode kita yang dianggap wah kalau metode begitu nggak bisa nyampe tujuan, nah karena itu kan bisa nggak meyakinkan, bisa ditolak dan seterusnya. Itu kira-kira seperti itu ya, sharing pengalaman saya sebagai dosen dalam membimbing dan menguji skripsi. Semoga bisa sedikit ya memberikan insight untuk teman-teman mahasiswa. Saya tidak bahas secara teknis ya, secara mendalam. Itu nanti teknis bisalah dipelajari sendiri atau mungkin ditanyakan ke dosen pembimbing teman-teman, atau di buku metode-metode penelitian itu banyak lah tentang itu. Tapi saya bicara tentang filosofisnya lah, kira-kira begitu ya, filosofisnya, sederhananya itu begitu loh, gitu loh. Kedudukannya masing-masing begitu loh. Itu harus dipegang. Sehingga nanti bisa mengerjakannya sesuai dengan kedudukannya ketika sidang. Nah, nanti mungkin di episode-episode berikutnya kita juga akan bahas bagaimana sih tips ketika menghadapi sidang, baik itu sidang proposal maupun sidang skripsi terutama, begitu ya. Teman-teman nanti ketika sidang, namanya saja sidang, berarti kan kalian harus mampu mempertahankan argumentasi kalian, gitu ya, mempertahankan argumentasi di depan penguji, sehingga penguji teryakinkan gitu. Oke, proposalmu saya terima, tanda tangan, siap, lanjut ke penelitian. Nah, bab 4 nanti, bab 4, bab 5 itu kan nanti di tahap berikutnya, terjun, neliti, kumpulin data, dianalisis sampai kesimpulan, itu nanti mungkin di pembahasan berikutnya saja, gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya share. Sekali lagi mohon maaf kalau nanti banyak kekurangan secara teknis di podcast ini. Sekali lagi ini podcast yang saya buat memang untuk menyalurkan aja lah, gitu ya, dalam masa-masa work from home ini. Selain saya mempersiapkan bahan pembelajaran yang juga nggak tahu itu nanti akan dimulai bulan apa kalau wabah COVID-19 ini nggak selesai itu ya, tapi kita tetap persiapkan. Selain persiapan semester itu, saya juga ini bikin podcast inilah kira-kira untuk meluapkan keresahan ketika selama ini sebagai dosen berkecimpung di dunia pembimbing atau penguji skripsi, gitu ya. Semoga ini bisa berguna untuk teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau teman-teman merasa ini sesuatu yang penting untuk kalian, untuk teman-teman kalian, monggo silakan di-share. Pengen mengirimkan mungkin pertanyaan dan seterusnya, mungkin bisa ke email juga, monggo. Email saya di kotak.pos.langit, jadi kotak.pos.langit@gmail.com, kotak.pos.langit@gmail.com. monggo silahkan, kita bisa sharing, bisa di-share ke teman-teman yang lainnya misalnya jika membutuhkan. Dan semoga ini berguna untuk kita semuanya, dan ya kita semuanya semoga juga bisa segera melalui wabah COVID-19 ini dengan baik, sehingga kita bisa melakukan seluruh aktivitas kita secara normal, termasuk teman-teman yang mau skripsi. Skripsi kalau harus from home kan terbatas ya, cuman bisa sumber datanya dokumen tertulis saja gitu, atau pustaka ya. Padahal kan boleh jadi teman-teman neliti juga ada yang lapangan, ada yang observasi, ada yang wawancara dan seterusnya. Nah itu kan kalau kena COVID-19 juga nggak bisa berjalan ideal ya. Semoga bisa segera selesai lah, sehingga teman-teman bisa juga segera menyelesaikan skripsi dan lulus dengan baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.